Apakah bisa meditasi itu mendapatkan pekerjaan? Apakah bisa meditasi itu untuk melancarkan rezeki? Apakah bisa meditasi itu untuk menyelesaikan permasalahan? Saya pribadi menjawab sangat bisa. Jadi ayo kita introspeksi diri, kita renungkan diri kita, kita bersihkan kekotoran-kekotoran batin kita agar tidak terlalu lama kita menderita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 Bapak, Ibu, saudara-saudara semuanya. Kali ini saya akan bercerita sedikit tentang kebangkitan spiritual. Karena banyak orang yang kebingungan ketika spiritnya itu bangkit, kerinduan kepada Tuhannya itu bangkit. Yang bangkit spiritualnya itu akan mengalami sesuatu yang sangat-sangat menyesakkan dada, dan itu pun sudah dijelaskan dalam Al-Qur'annya, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 214. Nanti saya cari dulu. Dalam surat Al-Baqarah ayat 214 sudah dijelaskan. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersama mereka berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Jadi di sini kita akan merasakan sesuatu yang sangat menyesakkan dada. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Surga di sini itu adalah kesejatian itu sendiri. Jadi orang-orang yang berjalan pada jalan spiritual, yang meniti jalan jati diri, itu akan mengalami seperti itu. Akan diguncang oleh penderitaan, oleh kemelaratan, dan berbagai kesengsaraan yang sampai menyesakkan dada. Itu sudah menjadi sangat umum. Yang tadinya rezekinya lancar, untuk sementara waktu akan seret. Permasalahan itu akan muncul kembali. Mungkin dulu pernah mengalami permasalahan itu, lantas permasalahan itu hilang dan akan muncul semua. Karena itu proses pembersihan. Jadi rubah mindset kita, rubah rasa kita. Yang tadinya mungkin kita mengeluh, mengalami hal seperti itu, dilatih secara perlahan untuk mensyukuri semua penderitaan itu. Karena penderitaan itu bukanlah penderitaan. Penderitaan itu adalah pencucian jiwa raga kita. Tapi jika kita sedang dicuci seperti itu, kita mengeluh, kita tidak menerima dan sebagainya, prosesnya itu akan semakin lama. Akan semakin lama kita merasakan mungkin rezekinya seret, permasalahan datang bertubi-tubi, bahkan mungkin benda-benda yang ada di rumah itu nyicil, didoli. Ya itu karena kita melawan arus, padahal arusnya itu adalah sedang membersihkan kekotoran batin kita, kekotoran materi kita. Jadi itu dibersihkan sementara waktu agar diganti dengan yang berkah. Mungkin dulu kita bekerja membeli suatu benda itu ditumpangi oleh ego, karena kita membeli ini bukan karena kebutuhan, tapi karena mungkin iri kepada yang lain, karena kita gengsi kepada yang lain dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu pasti akan dibersihkan. Itu pasti akan dibersihkan. Yang mungkin punya TV, dijual TV-nya, berarti dulu untuk membeli TV ini uangnya itu bercampur dengan energi negatif, sehingga TV ini harus dijual, harus dibersihkan. Hal seperti itu harus kita terima. Ya kita harus menyadari, materi yang ada mungkin terkontaminasi oleh energi negatif, ya biarkan saja itu dijual.
untuk kebutuhan. Ikhlaskan saja, ojo eman-eman, karena itu adalah proses pembersihan. Jadi ketika kita bangkit secara spiritual, yang namanya spirit itu kan hidup. Lah, hidup ini kan suci. Untuk menemui yang suci, ya kita harus mensucikan jiwa kita. Kekotoran batin harus suci, kendaraan secara materi itu pun harus suci atau bersih, tidak mengikat energi negatif. Jadi itu sangat lumrah. Jadi tetap semangat, jangan pernah putus asa. Ketika kita dihantam oleh penderitaan, oleh rasa sakit, oleh kesengsaraan dan sebagainya, kita harus mau menyadarinya, kita harus menerimanya, dan kita harus bersyukur. Karena itu bukan penyiksaan, itu adalah pembersihan jiwa raga, pembersihan energi negatif dalam diri maupun di luar diri. Jadi harus kita syukuri dan kita ambil pelajaran dari semua itu. Semua itu adalah untuk pendidikan jiwa, agar jiwa kita lebih tangguh, agar jiwa kita tumbuh semakin dewasa. Tapi jika kita selalu mengeluh, itu akan lebih lama. Syukurilah semuanya. Proses seperti itu terkadang kita pun akan susah untuk mendapatkan pekerjaan. Dan dalam Al-Qur'annya pun ada, nanti saya cari. Dalam Al-Quran, untuk mendapatkan pekerjaan itu susah, dan ayatnya seperti ini. Dalam Al-Baqarah ayat 273. Apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah, sehingga dia tidak dapat berusaha di bumi. Orang lain yang tidak tahu menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh Allah Maha mengetahui. Jadi di sini pun disebutkan, sehingga dia tidak dapat berusaha di bumi. Mungkin jenengan setelah kebangkitan spiritual mencari pekerjaan itu sangat susah. Mencari di sini tidak dapat, mencari di sini tidak dapat, usaha ini gagal, usaha ini gulung tikar dan sebagainya. Ya itu sebenarnya kita disuruh untuk madep, mantep, meneng, anteng. Kita lakukan perenungan diri, kita lakukan pembersihan, kita terus bersihkan batin kita. Jadi gunakan waktu yang mungkin sedang menganggur dan sebagainya, gunakan waktu itu untuk masuk ke dalam dirinya, untuk merenungkan dirinya, untuk merubah energi dalam dirinya. Lakukan wirid dzikir, lakukan meditasi dan sebagainya. Karena sebenarnya kita mencari pekerjaan susah dan sebagainya, kita itu disuruh untuk sementara waktu untuk masuk ke dalam, kita murnikan yang di dalam. Jadi mencari pekerjaan susah dan sebagainya itu adalah simbol bahwa kita disuruh untuk masuk ke dalam untuk sementara waktu. Kontopo, kita harus mau topo broto. Mencari pekerjaan susah, kita memaksa terus mencari, padahal tuntunan ilahi itu kita bukan mencari pekerjaan, tapi kita mau membersihkan batin kita, masuk ke dalam diri kita. Dan jika kita selalu mengikuti ego, kita akan terus mencari pekerjaan yang gagal, dan hasilnya tetap gagal, padahal itu adalah tuntunan dari dalam. Jangan kamu mencari pekerjaan, tapi diamlah, merenunglah ke dalam diri, bersihkanlah di dalam diri. Asal kita mau seperti itu, kita terus membersihkan kekotoran-kekotoran batin kita,
pekerjaan yang tadinya susah untuk dicari, pekerjaan yang mungkin mencarinya gagal, usaha selalu gulung tikar, itu justru akan mendekat kepada kita. Semakin kita masuk lebih dalam lagi, maka dalam diri kita ada tuntunan. Kamu harus ke sini, kamu harus usaha ini, itu ada tuntunan. Dan jika kita mengikuti tuntunan yang ada di dalam, itu usahanya akan lancar jaya. Jadi bukan berarti kita mencari pekerjaan susah, begini dan begitu, nasib kita itu seolah-olah sial dan sebagainya. Bukan, itu adalah tuntunan ilahi agar kita tidak memburu pekerjaan itu. Dari kita gagal dan gagal, itu adalah kode dari sang ilahi agar kita mau untuk sementara waktu topo broto, merenungkan diri, membersihkan kekotoran-kekotoran batin kita dengan wiridikir, dengan meditasi. Jadi manfaatkan kegagalan-kegagalan itu agar kita diam, hening sebentar. Apakah bisa meditasi itu mendapatkan pekerjaan? Apakah bisa meditasi itu untuk melancarkan rezeki? Apakah bisa meditasi itu untuk menyelesaikan permasalahan? Saya pribadi menjawab, sangat bisa. Kita mau masuk ke dalam, kita mau membersihkan batin kita, memurnikan jiwa kita, memurnikan energi kita. Justru yang tadinya susah untuk dicapai, itu akan mendekat kepada kita. Jadi ayo kita introspeksi diri, kita renungkan diri kita, kita bersihkan kekotoran-kekotoran batin kita agar tidak terlalu lama kita menderita, agar tidak terlalu lama kita sengsara. Karena apa? Semua penderitaan, semua kesengsaraan, semua permasalahan dan sebagainya itu disebabkan oleh diri kita sendiri, oleh jiwa kita yang teramat sangat kotor. Nah, agar semua itu terselesaikan, ya kita masuk ke dalam, kita hubungkan diri kita dengan diri sejati lan sejatining diri. Kita bersihkan jiwa kita, kita lepaskan ikatan-ikatan negatif yang menjerat jiwa kita. Asal kita mau rutin seperti itu, yang tadinya rezeki susah, itu akan lancar. Yang tadinya permasalahan seolah tidak ada titik terang, kita akan mendapatkan jalan keluar. Jadi ayolah masuk ke dalam diri, bersihkanlah batin kita. Karena orang yang bangkit secara spiritual tadi dalam surat Al-Baqarah 214, kita akan mengalami seperti orang-orang dahulu, yaitu sengsara, menderita, dan sebagainya. Dan dalam surat Al-Baqarah juga ayat 273, di situ dijelaskan dia yang tidak dapat berusaha di bumi. Jadi di bumi ini bukan hanya di suatu wilayah loh ya, tapi di bumi, sehingga mereka tidak bisa berusaha di bumi. Berarti dimanapun kita itu akan susah untuk mendapatkan pekerjaan. Itu adalah tanda bahwa kita disuruh untuk topo broto, untuk membersihkan batin kita agar ada pemurnian jiwa, pemurnian raga atau materi. Dan orang-orang yang berspiritual, orang-orang yang meniti jalan hidup, itu pasti merasakan itu. Makanya ono sing jenengane fana, holwat, dan sebagainya. Berarti mereka, beliau-beliau itu kan untuk sementara waktu terputus dengan mungkin pekerjaan, dengan apa itu namanya, sosial dan sebagainya. Karena beliau-beliau itu holwat, itu menyendiri, masuk ke dalam diri, melakukan pemurnian jiwa. Jadi jangan anggap itu adalah hidup kita sangat sial dan sebagainya. Bukan, itu tanda Tuhan kita sedang menuntun diri kita
untuk mau masuk ke dalam diri, untuk mau fokus ke dalam diri tanpa memikirkan ya mungkin pekerjaan dan sebagainya. Karena dalam ayatnya surat Al-Baqarah 273 itu seperti itu. Dan kita pun harus terus berprasangka baik kepada siapapun. Boleh jadi orang-orang di sekitar kita yang mungkin seolah-olah itu sedang menganggur dan sebagainya, ternyata beliau-beliau itu sedang meniti jalan jati diri. Karena orang yang meniti jalan jati diri yaitu tadi akan susah untuk berusaha di bumi. Bukan hanya di satu wilayah, tapi di bumi seperti ayatnya ini. Apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah. Yang dimaksud fakir di sini adalah beliau-beliau itu sudah tidak menganggap materi ini milik kita. Yang namanya fakir berarti itu adalah orang yang sudah bisa melepaskan keterikatan yang tadinya merasa memiliki. Itu bukan memiliki, tapi titipan. Jadi beliau-beliau sudah paham bahwa semua yang ada di dunia ini, apa yang ada di diri kita, ini semua adalah titipan. Bahkan raga ini pun titipan, suara ini pun titipan, penglihatan ini pun titipan, dan semua materi yang ada pada diri kita itu semua titipan yang bisa sewaktu-waktu diambil oleh yang mempunyai. Jadi yang dimaksud fakir itu adalah orang-orang yang sudah paham bahwa semua ini adalah titipan. Bukan merasa memiliki, tapi kita dititipi. Orang yang mempunyai rasa memiliki, maka orang itu akan sedih ketika barang itu akan hilang. Atau sesuatu itu akan hilang, orang tersebut akan sedih, kecewa, merasa kehilangan dan sebagainya. Tapi jika kita mempunyai kesadaran semua ini adalah titipan, jika barang atau semua yang ada di dekat kita itu diambil ingin mengokerso, karena itu hanya titipan. Asal kita berkesadaran titipan, maka kita akan menggunakan sesuatu itu penuh dengan kesadaran, tidak menggunakan semena-mena. Jadi yang dimaksud orang fakir di sini adalah orang-orang yang sudah tidak merasa memiliki, yang terhalang, orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah. Yang dimaksud jihad itu bukan sekedar berperang, bukan, tapi lebih masuk ke dalam diri kita, memerangi hawa nafsu kita, kita memerangi ego kita. Jadi kita mengendalikan nafsu kita, mengendalikan ego kita. Itulah perang yang sejati, adalah perang melawan hawa nafsu kita sendiri, sehingga tidak bisa berusaha di bumi. Dan orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya. Dan orang-orang yang tidak tahu, ini jika dalam Al-Qur'annya tidak bisa berusaha, orang lain yang tidak tahu menyangka bahwa mereka adalah orang kaya yang menjaga diri dari meminta-minta. Tapi pada kenyataannya bukan seperti itu. Kalau dalam Al-Qur'an ini kan bahasa yang sangat luar biasa. Orang yang tidak tahu menyangka orang yang sedang berjihad di jalan Allah, orang yang sedang meniti jalan ketauhidan, yang susah untuk mendapatkan pekerjaan dan sebagainya, itu bukan dipandang orang kaya, tapi dipandang orang malas karena pengangguran, dipandang orang hina, dikucilkan, dipandang sebelah mata dan sebagainya. Itu dalam kenyataan. Kalau dalam Al-Quran, orang yang berjihad di jalan Allah yang tidak bisa berusaha di bumi, dan orang yang tidak tahu itu menganggap mereka itu orang kaya karena menjaga diri dari meminta-minta. Tapi dalam lapangan bukan seperti itu. Dalam lapangan ketika kita berjihad melawan hawa nafsu kita sendiri, kita meniti jalan jati diri, kita mencari pekerjaan susah dan sebagainya, lantas kita kholwat, kita masuk ke dalam diri, kita merenungkan diri, kita berdiam diri, kita mengasingkan diri dan sebagainya, itu kita dianggap pengangguran. Dianggap orang malas, dianggap orang ya macam-macam yang negatif-negatif. Itu nyata. Jadi jangan sampai kita berburuk sangka kepada siapapun. Boleh jadi orang yang menurut kita menganggur, tidak bekerja sama sekali dan sebagainya, itu adalah orang-orang yang sedang meniti jalan ketauhidan atau jalan jati diri. Jika di sekitar kita,
di lingkungan kita ada orang yang seperti itu, jangan sampai dicaci maki, jangan sampai buruk sangka. Harusnya kita nyengkuyung, harusnya kita membantu secara mungkin ekonomi, karena orang seperti itu jelas tidak bisa berusaha di bumi. Beliau-beliau itu fokus untuk masuk ke dalam dirinya sehingga tidak bekerja. Jangan dianggap atau jangan dipandang sebelah mata. Lebih baik kita bantu secara materi karena mereka tidak bekerja. Mereka atau beliau-beliau meniti jalan ketauhidan itu bukan untuk dirinya sebenarnya. Ya memang untuk dirinya, tapi itu akan berefek kepada lingkungan, kepada orang banyak dan sebagainya. Jangan sampai kita mencaci maki orang yang sedang meniti jalan ketauhidan. Padahal dalam ayatnya, apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya. Jadi apa yang kita infakkan, apa yang kita beri itu sangat berarti bagi beliau-beliau. Beliau-beliau itu seharusnya disengkuyung, direwangi atau dibantu, mungkin secara support, jangan mencaci maki, secara dana atau secara materi, agar beliau tetap melanjutkan perjalanannya itu dengan rasa yang tenang, dengan rasa yang sudah tidak terkotori oleh kiriman-kiriman energi negatif. Karena orang yang membicarakan kenegatifan itu energinya terkirim, dan justru malah akan membuat beliau-beliau itu semakin susah, semakin berat untuk menitinya, karena melakukan pembersihan dari dalam diri dan luar diri pun ditransfer oleh energi negatif, jadi double, 2 kali. Padahal di sini itu seharusnya kita itu membantu beliau-beliau. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh Allah Maha mengetahui. Jadi ketika beliau membutuhkan mungkin bantuan secara materi, ya kita harus infakkan atau kita memberi bantuan secara support, ucapan, memberi bantuan secara materi. Karena efek dari ketika beliau itu selesai meniti jalan masuk ke dalam diri, sudah berjumpa dengan jati dirinya, itu energinya akan menyebar ke lingkungan, nyebar ke orang-orang yang pernah membantu, dan orang-orang yang pernah membantu, yang pernah berinfak kepada beliau itu akan mendapatkan sesuatu kembalian secara energi yang sangat luar biasa. Jadi jangan sampai kita buruk sangka kepada para penganggur. Jadi kita harus lebih teliti, karena orang-orang seperti itu untuk mendapatkan pekerjaan susah. Karena beliau-beliau dituntun untuk masuk ke dalam diri. Dan panjenengan yang sedang merasakan hal seperti itu, tetap semangat, jangan pernah putus asa, karena itu sudah menjadi sangat lumrah atau sangat wajar. Meniti ke dalam jati diri, tapi kenapa tambah sengsara? Meniti jati diri, kenapa rezeki seret? Meniti jati diri, kenapa permasalahan bermunculan? Itu untuk pembersihan jiwa raga kita. Jadi jangan sampai buruk sangka, jangan sampai kita putus asa. Tetap semangat, lanjutkan perjalanan Anda. Jangan pernah putus asa. Ingat, Tuhan kita itu sangat dekat. Syaratnya, hentikan keluhan Anda, perbesar rasa syukur. Karena dalam penderitaan, dalam kesengsaraan itu adalah pendidikan jiwa. Hanya orang-orang terpilihlah yang akan merasakan penderitaan itu. Karena Tuhan kita memberikan beban kepada kita, tidak mungkin melebihi kapasitas kita. Tuhan kita memberikan beban kepada kita sesuai dengan kapasitas kita. Jadi tetap semangat, jangan pernah putus asa. Lanjutkan perjalanan Anda. Ingat, pertolongan Allah itu sangat dekat. Lebih dekat daripada urat nadi. Pokoknya tetap semangat, semangat, semangat. Semua kemuliaan, semua kesuksesan itu pasti berawal dari titik nol.
Dari titik rendah kita akan terus naik, 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 naik. Dan ketika telah sampai, maka selamat tinggal penderitaan. Yang ada hanyalah kebahagiaan, yang ada hanyalah cinta kasih, yang akan menebar atau menyebar ke lingkungan, menyebar ke orang lain, menyebar ke orang banyak. Jadi jangan pernah putus asa. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya ceritakan. Semoga bermanfaat untuk yang sedang mengalami mungkin keterpurukan finansial, kesehatan, dan sebagainya. Jangan pernah putus asa, tetap semangat. Anda itu luar biasa, Anda itu orang-orang pilihan yang dianggap sanggup untuk mengemban rasa itu. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.